Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam di seluruh tanah air, penelitian, publikasi. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin, Mas Rohul, mohon dibantu untuk share screen itu di titik 1.3 garis 11 garis miring tahun 2022 tentang penetapan penerima bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada perguruan tinggi keagamaan Islam untuk chapter diktis tahun anggaran 2022. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, surat edaran Pak Direktur ini bisa diterbitkan oleh karena kita menunggu-nunggu dari sejak awal tahun anggaran 2022 yang kita sama-sama lakukan proses penilaiannya di akhir tahun anggaran 2021 kemarin ya. Saya tahu betul betapa gundah gulananya Bapak dan Ibu, dan jujur kalau pengen tahu kami yang di Subdit jauh lebih gundah gulana ya. Tiap hari di telepon, tiap hari di WA dari sekian ribu kawan-kawan untuk menanyakan kapan ini cairnya, kapan ini terbukanya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita bagaimanapun keadaannya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 24 Oktober kemarin automatic adjustment itu adalah salah satu kebijakan Kementerian Keuangan untuk bisa menahan alokasi anggaran 5% dari seluruh alokasi anggaran satu kementerian ya, yang itu salah satunya adalah dari dana BPPN kita, itu diblokir terlebih dahulu sampai dengan kondisinya membaik dan juga dengan beberapa alasan-alasan lain. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di SIPA ya, SIPA itu artinya mana anggaran yang terbuka dan mana anggaran yang memungkinkan untuk terbuka dilakukan, itu baru terbuka di tanggal 24 Oktober kemarin. Automatic adjustment baru terbuka di SIPA. Disitulah kita semuanya pimpinan tentunya agar bisa memastikan bantuan-bantuan yang telah terbuka automatic adjustment-nya itu agar segera diproses pencairannya. Silakan untuk saling dibuka saja, diunduh, di print dan juga dicermati bersama. Yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memasuki yang lain, kami ingin memastikan bahwa semua bantuan ini tanpa pungutan apapun. Sekali lagi, tanpa pungutan apapun. Jangan percaya dan jangan diladeni ya. Kalau toh ada orang yang meminta-minta bantuan penelitian, bantuan dari ya terutama dari kami, termasuk juga bantuan dari Kementerian Agama yang mengatasnamakan apapun, lalu kemudian pada akhirnya pada ujungnya adalah mereka minta pungutan apapun. Next, Mas Rofel bisa dibantu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk pertemuan kita hari ini yaitu adalah 10 klaster penerima bantuan untuk penelitian yang berbasis standar biaya keluaran ya, untuk 10 klaster ya, yakni klaster penelitian pembinaan kapasitas, klaster penelitian dasar program studi, klaster penelitian dasar interdisipliner, klaster penelitian terapan global internasional, klaster penelitian terapan kajian strategis nasional, klaster penelitian terapan pengembangan nasional, klaster penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi, klaster penelitian kolaborasi internasional, klaster penelitian tahun jamaah atau multiviers, serta klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Ada 10 klaster ini yang kami SK-kan dengan nomor-nomor SK seperti yang ada di Zoom ini, bisa Bapak dan Ibu pegang dan silakan untuk diunduh ya, agar Bapak dan Ibu bisa menjadi pedoman, termasuk juga untuk akreditasi program studi, untuk akreditasi institusi ataupun untuk kepentingan yang lain. SK-SK yang sudah kami terbitkan silakan dipegang dan mohon dipahami serta diingat saya ada di klaster mananya ya, agar tidak salah kamar, tidak salah klaster. Yang kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, secara keseluruhan dari 10 klaster ini ada 310 bantuan, 310 proposal yang sudah di SK-kan ya, 310 dengan jumlah seperti yang ada di dalam slide ini. Total keseluruhan yang dicairkan untuk klaster penelitian berbasis standar biaya keluaran ini sejumlah 13.022.500.000 rupiah. Ini adalah sejumlah 13 juta sekian. Ini semuanya adalah hak Bapak dan Ibu sekalian. Bukan hak kami,
bukan hak orang Kementerian Agama, tapi hak Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan senilai totalnya 13.022.500.000 rupiah dengan pembagian klaster pada masing-masing seperti bisa dilihat di dalam slide ini. Tentu Bapak dan Ibu, angka 13 miliar tadi bagi kami, ya bagi di Subdit, memiliki kewajiban untuk segera melakukan proses pencairan anggarannya. Nah, di dalam surat disebutkan bahwa Pak Direktur minta agar Bapak dan Ibu segera untuk mengisi surat perjanjian kerja atau SPK. Surat perjanjian kerja SPK bagaimana terlampir itu agar dibuat dalam 2 rangkap dengan tanggal dan bulan sebagaimana SK penerima bantuan. Mohon Bapak dan Ibu, saya ingin ulangi lagi agar proaktif Bapak dan Ibu untuk tidak selalu menunggu, tapi harus mencari bagaimana caranya memperoleh SPK dan seterusnya. Dan sebenarnya SPK itu sudah ada dalam surat itu, tinggal Bapak dan Ibu bisa jadi tidak utuh membacanya. Pokoknya yang dicari yang penting ada nama sayanya aja gitu kan. Padahal itu ada banyak lembaran-lembaran lain yang perlu dibaca. Nah, kemudian berkas SPK tolong segera mungkin diisi secara lengkap, kemudian dikirim kepada kami ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan alamat di Jalan 8 Banteng itu paling lambat Senin tanggal 21 November 2022. Ya, paling lambat Senin tanggal 21 November 2022. Apa itu SPK ini? Bapak dan Ibu sekalian, SPK inilah menjadi dokumen yang akan menjadi kelengkapan persyaratan pencairan. Jadi kalau toh Bapak dan Ibu tidak mengirim surat perjanjian kerja, potensi punya Bapak tidak tercairkan sangat tinggi. Ya, potensi nama Bapak dan Ibu sangat tinggi untuk tidak tercairkan. Gitu. Oleh karenanya tolong segera diisi surat perjanjian kerja itu. Ya. Karena kalau toh tidak memiliki surat perjanjian kerja, maka pimpinan kami yang dipersalahkan ketika melakukan proses pencairan itu. Oleh karenanya sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian mohon baca dan baca. Ya, tidak melulu harus telepon, harus melulu WA, tapi baca semua surat-surat yang telah kami kirim itu dengan baik, ya dibaca. Kami tunggu Bapak dan Ibu sekalian Senin 21 November. Apakah boleh datang sendiri? Silahkan. Mau dikirim pos monggo, yang penting surat perjanjian kerja ini SPK dikirim secepatnya, selambat-lambatnya kalau stempel pos tanggal 21 November ini. Ya, masih ada waktu, katakan kurang dari 1 minggu, agar tolong bisa secepatnya dikirim kepada kami dengan lengkap, dengan utuh, dengan materai dan seterusnya. Mohon di print, dibaca dan diisi ya, kemudian nanti dikirim. Itulah SPK surat perjanjian kerja inilah yang menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti proses pencairan. Mudah-mudahan bisa dalam cepat untuk kami segera sambil menunggu proses pencairan. Tentu menunggu proses SPK tadi surat perjanjian kerja Bapak Ibu sekalian, kami juga karena dikejar waktu, sekarang sudah akhir November gitu ya, bentar lagi Desember, sementara KPPN juga tentu itu dibatasi waktunya, maka mohon kerjasama Bapak dan Ibu sekalian untuk kita berkolaborasi menyelesaikan ini semuanya dalam proses pencairan. Terkait dengan penyaluran bantuan Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kami akan menggunakan bank yang telah ditunjuk oleh pimpinan ya, karena melalui BT Kontas dan seterusnya. Yang untuk bantuan penelitian ini kita akan menggunakan Bank Mandiri. Mudah-mudahan Pak Basir dari pihak Bank Mandiri bisa menjelaskan bagaimana cara dan mekanisme pengambilan rekening itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum ke bank, saya ingin mengatakan kami mohon maaf. Bapak dan Ibu bisa jadi akan menanyakan begini, Pak, pakai nomor rekening yang mana? Saya ingin sampaikan pakai nomor rekening Bank Mandiri. Yang ini nomor rekening banknya kami sesuai dengan kesepakatan dan memang ini adalah sesuai dengan SOP, maka melalui Bank Mandiri akan dibuatkan nomor rekening baru. Gak apa-apa Pak Bu. Jadi memang ini kalau tidak dibuatkan nomor rekening baru, jadi kan banyak banget yang akan lagi-lagi kalau setiap kali bantuan pakai nomor rekening baru. Maka nomor rekening itu misalnya menggunakan nomor rekening Bapak dan Ibu yang ada, itu kami harus divalidasi apakah nomor rekening ini benar apa tidak, dan itu harus divalidasi satu-satu oleh pihak perbankannya. Begitu salah, katakan digitnya salah, mestinya nomor 0 taunya angka 9 gitu ya,
itu kemudian ketika nomor rekening yang salah, maka semua nomor rekening itu tidak bisa dicairkan. Inilah mengapa Bapak dan Ibu sekalian kami menggunakan kebijakan pakai nomor rekening yang baru biar kita cepat proses pencairannya. Satu itu. Yang kedua, ini sesuai dengan mekanisme kami bahwa ada dana-dana yang di hold, ya, ada dana-dana yang reviewer akhir nanti kita akan buka gitu ya. Nah, tapi tentu nanti bagaimana kata reviewer akhirnya. Nah, pasti uang itu tidak ada seperak pun ya pungutan kepada kami, tidak ada uang seperak pun itu kami potong, semuanya milik Bapak dan Ibu sekalian. Dan apalagi sekarang adalah pada kondisi automatic adjustment. Jujur Bapak dan Ibu sekalian, anggaran yang kami butuhkan secara keseluruhan itu ada sekian 30-an miliar ya Mas Orhul ya. Itu lalu kemudian yang terbuka ini buat kami itu hanya sekitar 24-an miliar aja. Ada pengurangan sekian banyak puluhan miliar, yang kemudian mau tidak mau ya udah kita selesaikan sebatas kemampuan anggaran yang tersedia itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi outputnya ya pelaksanaannya seperti apa, outputnya seperti apa, tetap merujuk kepada juknis yang lama. Artinya tagihannya juga tetap merujuk kepada yang lama gitu. Cintanya berapa, skopusnya ataupun bukunya, kemudian juga yang lainnya itu sama semuanya. Nah, ini disinilah pentingnya kami untuk mengundang Bapak dan Ibu sekalian bahwa Bapak dan Ibu siap tidak dengan anggaran yang memang tersedia seperti sekarang, lalu kemudian tetapi outputnya tidak boleh berubah. Katakan termasuk juga adalah kalau toh Bapak dan Ibu sekalian kemarin mengusulkan dalam proposalnya itu 4 wilayah, 4 provinsi, ternyata sekarang anggaran yang diberikannya hanya katakan 50 juta, itu ya inilah keuangan yang kami ada gitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu harus tetap melakukan risetnya pada 4 provinsi itu. Gitu. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian, dengan berbasis keluaran ini kami ingin mengajak kita semuanya akan fokus kepada output, akan fokus kepada riset itu agar dilakukan dengan serius, riset itu dilakukan dengan baik, jangan asal-asalan. Dan ini taruhannya. Gitu ya. Next. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengulang terkait dengan tahapan-tahapannya. Hari ini kita sudah memasuki pada tahapan yang nomor 5. Ya, penetapan sudah nomor 4 ya. Tentu nomor 1 2 3 kita seleksi sudah, penetapan nominal sudah, sekarang penetapan penerima bantuan di angka 4 itu. Dan hari ini kita memasuki nomor 5 yaitu kontrak tadi, SPK, standar surat perjanjian kerjasama itu tadi. Ini yang harus segera. Nah, hari ini setelah kontrak itu sudah selesai, Bapak dan Ibu sekalian, tolong silakan untuk fantasiru fil art gitu ya. Segera melakukan risetnya pada nomor 6 itu. Bapak dan Ibu yang mau ke beberapa negara silakan berselancar. Bapak dan Ibu yang mau ke beberapa provinsi monggo berselancar, mau ke beberapa teritori yang lain monggo, selesaikanlah tugas-tugas penelitian Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan penelitian ini di dalam juknis Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang bantuan SPK ini meminta agar pelaksanaan riset itu dengan serius. Maka indikator dari keseriusan itu jangan ataupun ya katakan dilakukan dengan cukup waktu. Nah, di dalam juknis telah disebutkan antara sekurang-kurangnya 5 bulan sampai dengan 6 bulan. Maka 5-6 bulan inilah Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa melakukan proses penelitian dengan baiknya itu tadi. Karena lagi-lagi Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan riset dan keluarannya outputnya itu yang terbaik. Tidak lagi prosesnya, tidak lagi administratifnya, tetapi keluarannya itu yang lebih baik. Dan inilah adalah peralihan ya orientasi kita yang semula dikejar waktu, sekarang Bapak dan Ibu malah cukup fleksibel ya, cukup waktu untuk bisa melaksanakan penelitian yang baik.
penelitian berbasis BK, Bapak dan Ibu sekalian, itu mempersyaratkan sekurang-kurangnya ada 2 reviewer. Pertama itu adalah reviewer proposal, yang ini sudah kita lampaui bersama. Ya, sehingga kemudian kita selamat gitu ya, sudah dinyatakan Bapak dan Ibu sebagai penerima bantuannya. Nah, masih ada satu lagi reviewer keluaran ini, gitu ya, yang sebelah kanan ini, reviewer keluaran. Apa tugasnya reviewer keluaran? Reviewer keluaran akan menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai.